Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita akan menghampiri tata dari Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya seberapa yang ada, sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu mengalir atas setiap kami, hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu, sehingga mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah
hidup kita. Biarlah kita akan terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesuslah sebagai andalan dan satu-satunya jawaban di dalam setiap doa kita. Katakan, Kau Tuhan jadi andalan. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. 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 Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Dan untuk yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi ini boleh bersama-sama dengan saudara dalam ibadah secara online, dan juga berterima kasih kepada hambanya Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta Toto yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami beribadah, memuji dan menyembah Engkau, serta kami rindu mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami hamba-Mu, berkati juga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan dari tempat kami masing-masing. Doa kami supaya kami memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 25 ayat 41 sampai ayat 46. Injil Matius pasal 25 ayat 41 sampai ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema menerima atau menolak berkat. Ya, kalau saya tanya, apakah saudara suka menerima atau saudara suka menolak berkat? Mana yang saudara pilih, kalau suruh menerima atau menolak berkat? Pasti sebagian besar di antara kita akan berkata, "Om, saya suka menerima berkat." Ya. Nah, saudaraku, setiap orang pasti ingin diberkati. Tetapi hanya sayang ketika berkat itu betul-betul datang, ternyata banyak orang yang tidak siap menerima berkat itu. Bahkan banyak orang yang kemudian menolak berkat itu. Saudaraku, orang Israel itu dalam doa-doanya mereka selalu berkata atau berdoa, ya, supaya Mesias segera datang. Ya, mereka berdoa, supaya Mesias segera datang. Mereka meminta supaya Mesias segera datang. Tapi ketika 2000 tahun yang lalu Mesias itu betul-betul datang, ternyata Mesias itu tidak disambut dengan baik. Mereka menolak Yesus, Sang Mesias itu. Ya, itu sebuah kenyataan sejarah. Mereka menolak
Mesias yang datang. Ya, kenapa? Karena Mesias datang tidak seperti yang tergambar dalam bayangan mereka. Mereka berpikir sosok Mesias itu seorang yang luar biasa, orang yang gagah. Mesias itu memiliki kemampuan memimpin sebuah negara. Mereka berpikir Mesias itu adalah raja yang akan datang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Tetapi ketika Mesias datang dalam wujud orang yang sangat lemah, bahkan dia disebut sebagai anak tukang kayu. Aduh, itu jauh dari harapan mereka. Mereka berharap Mesias datang mungkin dari seorang raja atau dari seorang pembesar yang karisma untuk memimpin mereka, seperti Daud, mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata Mesias itu datang sebagai tukang kayu, seorang yang sangat sederhana. Nah saudaraku, ketika Mesias datang, justru orang Israel menolak dan menyalibkan Yesus. Dalam kehidupan ternyata hal ini sama. Kita minta berkat, tetapi ketika berkat itu datang, justru seringkali kita menolak. Ya, mengapa demikian? Karena seringkali ya, ketika berkat itu datang, dia datang dalam wujud, dalam tubuh orang-orang yang menyusahkan kita. Maka ayat yang kita baca tadi, ya, di akhir zaman nanti Tuhan akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, ya, sebagaimana kita baca tadi, ya, dia berkata, Tuhan berkata, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dijauhkan Tuhan. Kata-kata ini ditujukan kepada kita. Kenapa? Karena ini orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mereka menolak ketika Tuhan datang. Karena Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kalau saya tanya hari ini kepada saudara, seandainya hari ini Tuhan betul-betul datang ke rumah saudara, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan menyambutnya dengan sukacita? Atau saudara akan menutup pintu rapat-rapat dan berkata, "Tuhan, jangan ke sini"? Tetapi fakta seringkali menunjukkan bahwa banyak orang yang kemudian menutup pintunya, menutup pintu hatinya ketika Tuhan datang. Karena Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang menyusahkan kita. Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang sakit. Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang kelaparan. Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang tidak punya pakaian. Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang seringkali membuat kita susah, membuat kita emosi. Nah saudaraku, Allah ingin supaya kita bisa memahami ini sungguh-sungguh, sehingga dalam hidup ini saudara betul-betul akan menyambut Tuhan, menyambut berkat itu datang dalam hidup saudara. Saya teringat sebuah film yang kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Orang Majus Keempat. Ceritanya di film itu digambarkan orang Majus itu sebenarnya ada 4. Ketika mereka janjian berada di satu tempat, ya, 3 orang datang bisa berkumpul dan yang satu terlambat. Dan akhirnya yang datang menjumpai Yesus atau bayi Yesus itu hanya 3 orang. Sementara yang 1 orang dia sudah menyiapkan harta yang terbaik untuk diberikan kepada Mesias yang akan datang itu. Raja di atas segala raja yang datang. Tapi ternyata dia ketinggalan.
Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan selanjutnya, dia berjumpa dengan orang-orang yang menyusahkan. Dia berjumpa dengan orang-orang yang memang harus ditolong. Budak yang disiksa dan hampir mati, dan ditolong, dibebaskan. Dan banyak sekali dia berjumpa dengan orang-orang yang menyusahkan, yang membuat dia iba, sehingga mengeluarkan harta yang tadi disiapkan untuk diberikan kepada Mesias yang datang. Dan singkat cerita, sampai dia tua, dia menghabiskan semua harta itu untuk menolong orang lain. Dan saudaraku, di usia tua, ketika dia mendekati ajalnya, singkat cerita, dia berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, aku minta ampun, karena aku tidak bisa memberikan sesuatu ketika Engkau lahir. Tapi kemudian dibaca ayat yang tadi di atas, ya, perikop yang kita baca tadi. Tuhan berkata, sesungguhnya Engkau sudah memberikan semua hartamu kepadaku. Ketika aku sakit, kamu menolong aku. Ketika aku lemah, kamu menolong aku. Ketika aku kelaparan dalam perjalananmu menuju ke Bethlehem, kamu menolong banyak orang. Sesungguhnya yang kamu lakukan itu, semuanya kamu lakukan untuk aku. Saudaraku, segala yang kau lakukan untuk orang lain. Orang lain itu termasuk sebenarnya keluarga kita juga. Ya, ada orang tua yang butuh saudara rawat dalam kesabaran yang luar biasa. Ada cucu-cucu saudara yang saudara harus besarkan dan didik dengan baik, dengan penuh kesabaran. Ada anak-anak saudara yang butuh didikan dan teladan yang baik, dan saudara mendidiknya dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya semuanya itu saudara lakukan untuk Tuhan. Tadi saya katakan di atas, Tuhan datang dalam tubuh orang-orang yang secara lahiriah seolah-olah menyusahkan kita. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara nanti akan mendapatkannya kembali di masa yang akan datang. Apa yang sudah tabur untuk orang-orang itu akan saudara tuai, karena Tuhan akan berkata, hai berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Maka sebabnya biar kita semangat untuk melakukan apa yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara harus belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga saudara, suami saudara yang butuh pelayanan, istri saudara yang butuh pelayanan saudara, anak-anak saudara. Nah saudaraku, biar kita melayani mereka dengan penuh antusias dan sukacita. Jangan seperti orang Israel yang menolak ketika Mesias itu datang. Atau banyak orang juga yang menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir keselamatan itu mereka bisa dapatkan dengan cara sesuai dengan apa yang mereka pikir. Pada keselamatan itu adalah anugerah Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi banyak orang tidak siap menerima kebenaran itu. Mereka berpikir, oh saya nggak mau keselamatan dengan cara seperti itu. Saya tidak mau keselamatan dengan cara hanya beriman kepada Yesus. Saya mau keselamatan di mana saya berbuat sesuatu. Saya harus hidup suci dulu, baru saya selamat. Saya harus hidup sesuai dengan standar-standar agama, baru saya mendapatkan keselamatan. Nah itu saya percaya. Nah saudaraku, banyak orang tidak percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ini sebuah fakta. Nah saudaraku, kembali ke tadi, Tuhan datang membawa berkat. Saya berdoa supaya kita tidak menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan datang dalam wujud orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin menyusahkan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat datang terkadang ditolak karena berkat datang dalam bungkus yang tidak menarik. Ya, berkat datang
dalam bungkus yang tidak menarik, maka sebabnya ada beberapa orang yang kemudian menolak berkat itu. Ya. Nah saudaraku, berkat dalam wujud masalah yang harus kita hadapi, berkat dalam bungkus masalah persoalan yang harus kita hadapi. Ya, kalanya orang kemudian menolak keadaan itu, orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Pada sebenarnya itu hanya bungkusnya saja. Kita meminta berkat, kita berdoa, Tuhan berkati hidup saya, berkati hidup saya, berkati hidup saya. Tapi yang datang dalam masalah-masalah pergumulan hidup yang harus kita hadapi, ya, yang datang adalah keadaan di mana membuat kita susah. Ada orang yang diusir dari rumahnya atau tempat tinggalnya. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya. Ya, ada orang yang menghadapi berbagai masalah karena adanya pandemi. Nah, saudaraku, kita minta berkat, tetapi yang datang adalah berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Ya, tapi itu hanya bungkusnya saja, saudara. Isinya tetap berkat. Tadi saya katakan, berkat datang dalam bungkus yang tidak menarik. Maka itu sebabnya banyak orang yang kemudian menolaknya. Nah saudaraku, tapi Tuhan rindu supaya kita tetap menerima berkat itu, sekalipun bungkusnya tidak menarik. Ya, sekalipun bungkusnya adalah keadaan-keadaan yang menyusahkan kita. Saya kenal seseorang, dia diusir dari tempat tinggalnya, dan dia nggak punya uang. Dia bingung. Saya datang ke rumahnya, saya menguatkan imannya, saya ajak berdoa bareng-bareng. Dan puji Tuhan, ternyata Allah itu punya rancangan yang indah. Ya. Ketika dia mendapati rumahnya dibongkar oleh seseorang karena urusan warisan, maka Allah menolong dia, sehingga dengan cara Tuhan, dengan keajaiban dan pertolongan Tuhan, singkat cerita, dia bisa membangun rumah. Ya, itu luar biasa. Dan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman indah seperti itu yang terjadi. Mungkin saudara sedang menghadapinya. Mungkin saudara berdoa, minta berkat dari Tuhan, yang datang adalah masalah. Tapi itu sebenarnya hanya bungkusnya saja. Hadapi dengan penuh sukacita. Hadapi dengan penuh iman kepada Allah. Ya, itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di balik persoalan itu ada berkat Allah yang luar biasa. Saya tahu persoalan bukan berkat, tapi di balik persoalan itu ada berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Saya melihat kisah-kisah di dalam Alkitab, justru mujizat-mujizat terjadi itu ketika orang-orang percaya menghadapi pergumulan yang sangat berat. Ya, kita membaca banyak kisah di dalam Alkitab. Orang-orang Israel menghadapi pergumulan yang luar biasa, menghadapi musuh-musuh yang menyulitkan mereka. Tapi justru dengan itu Tuhan membuat keajaiban. Ya, sehingga mereka bisa melihat, oh Allah itu dahsyat. Dengan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, sama dengan Musa. Begitu keluar saja sudah menghadapi persoalan. Persoalannya persoalan luar biasa. Dari belakang tentara Mesir, tentara Firaun mengejar mereka, di depan mereka dan laut yang besar, kanan kirinya padang gurun. Tentu keadaan yang tidak mengenakan, tapi Tuhan membuat mukjizat. Persoalan yang besar itu membuat mereka melihat mukjizat yang luar biasa, di mana Tuhan membuat jalan raya di tengah-tengah laut. Persoalan itu sebenarnya hanya bungkusnya saja. Di dalamnya mereka melihat mukjizat yang luar biasa. Saudaraku, ketika kau terhadapkan dengan persoalan dan kesulitan, percaya ada Allah di dalamnya.
yang pasti akan campur tangan. Dan saudara akan melihat dan merasakan berkat yang luar biasa. Pilihan ada di tangan kita mau menolak atau mau menerima berkat. Menolak kalau kita emosi, menolak kalau kita marah-marah dengan orang-orang yang mengganggu, yang merepotkan kita. Menolak kalau kita tidak mau menerima kenyataan bahwa orang-orang di sekitar kita itu mereka adalah orang-orang biasa yang punya banyak kekurangan. Ya. Saudara menolak berkat itu ketika saudara mengambil keputusan untuk bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu artinya saudara menolak berkat. Tetapi ketika saudara bisa menerima keadaan itu, sudah berkata, oh terpujilah Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah dalam keadaan ini. Aku percaya janjimu ya dan amin. Maka percayalah, itu artinya saudara menerima berkat itu. Saya mengajak saudara membaca dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, dan bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah saudaraku, tentu saudara paham apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia juga kehilangan istrinya, karena istrinya sebenarnya tidak setia. Seharusnya istri itu sehidup semati ya. Tetapi faktanya istri Ayub berkata, Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu artinya istri Ayub tidak setia karena mengharapkan Ayub mati. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menghadapi masalah yang sangat luar biasa, datang bertubi-tubi. Tapi dia adalah orang yang betul-betul mau menerima berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena ketika dia menerima keadaan-keadaan itu atau mengalami keadaan-keadaan itu, dia menerima dengan senang. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika diminta oleh istrinya untuk mengutuki Allah, dia berkata, kamu berbicara seperti orang gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ya, Ayub tahu persis bahwa keadaan yang ada diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini pemahaman yang mesti kita pahami. Setiap keadaan dalam hidup kita itu diizinkan oleh Tuhan. Semuanya. Hal kecil dalam hidup saudara pun diizinkan oleh Tuhan. Maka itu sebabnya biar dalam hidup ini kita belajar untuk menerima semua keadaan yang ada. Menerima itu artinya kita tidak akan bersungut-sungut dengan keadaan yang kita alami. Menerima itu artinya kita tetap bersukacita dengan keadaan yang kita alami. Tapi tentunya kita tetap harus berjuang menghadapi keadaan itu. Ya, saudaraku, Ayub menerima berkat karena pada akhirnya sudah membaca pasal 42 di sana dikatakan keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saya percaya kita semua pasti ingin ya berkatnya dilipat-lipatkan oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Tapi kita harus juga melihat bahwa Ayub mengalami ujian-ujian iman dalam hidupnya dan dia berhasil menerima berkat itu. Nah saudaraku, maka sebabnya kalau kita ingin menerima berkat, gak usah marah-marah dengan orang-orang yang merepotkan kita, gak usah marah-marah dengan keadaan yang kita alami. Mari kita belajar bersyukur. Ya, itu artinya saudara menerima berkat itu. Yakinlah bahwa Allah menyediakan semua yang terbaik untuk kehidupan saudara. Doa saya supaya kita menerima berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tetap bersukacita, tetap semangat dalam hidup kita, sekalipun
kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, tetap semangat dalam hidup. Allah menyediakan berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk saat ini dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Ajar kami untuk bisa menerima berkat dalam hidup kami. Sekalipun berkat itu datang dalam wujud orang-orang yang mungkin menyusahkan kami secara manusia, tapi biar kami belajar untuk tetap melayani mereka dengan penuh sukacita. Tuhan, biar kami belajar untuk menerima berkat itu, sekalipun berkat itu dibungkus dalam masalah dan pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjadi kecewa. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjadi sakit hati karena keadaan-keadaan yang ada, kesulitan, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Biar kami belajar untuk menerima dengan senang dan sukacita. Kami tetap baik dengan semua orang. Tuhan, kami tetap memiliki hubungan-hubungan yang baik dengan siapapun, ya Allah. Tolong kami. Dengan demikian maka berkat yang melimpah itu betul-betul tercurah dalam hidup kami masing-masing. Berkati setiap jemaat agar kami memiliki respon yang positif untuk melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan dalam persoalan dan kesulitan Tuhan beri jalan keluar, dan apa yang menjadi pergumulan dan pokok doa dari setiap jemaat Tuhan kiranya Engkau mendengar dan mengabulkannya. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga setiap jemaat, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Sekali mereka kerjakan dibuat Tuhan beruntung dan berhasil, mohon berkat bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami syukuri segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita masing-masing. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, kita akan membalikan berkat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih yang Engkau sudah memberkati di dalam setiap hidup kami. Kami juga akan mengembalikan setiap berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, biar Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan kami, biar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan pujikan dengan pujian urip ing alam donya, ya urip mulya.